warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lezita Iranda dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas materi saya, yaitu about router US dan router board. Nah, selanjutnya ada materi yang akan dibahas kali ini, yaitu router US dan router board. Nanti bakal dibahas di slide selanjutnya, itu kayak apa itu router US dan apa itu router board gitu kan. Terus yang kedua ada router US features, yang ketiga ada router board name, yang keempat ada router board tipe, yang terakhir ada arsitektur router board. Nah, apa itu router OS? Nah, router OS itu adalah sistem operasi dari MikroTik yang digunakan untuk mengelola dan mengatur jaringan komputer dengan fitur yang lengkap dan fleksibel. Nah, MikroTik router OS ini memiliki berbagai fitur, yaitu diantaranya itu ada firewall, bridge, ada pengaturan bandwidth, wireless access point atau client, DHCP server, atau selanjutnya ada source dan destination NAT, yaitu network address translation. Yang terakhir ada UPnP. Selanjutnya ada MikroTik router board. Nah, MikroTik router board itu adalah perangkat keras atau bisa dibilang hardware yang dirancang khusus untuk menjalankan sistem operasi router OS. Nah, semua fitur bisa terdapat pada suatu perangkat atau dibedakan sesuai kategorinya. Nah, MikroTik router board ini tersedia dari kelas low end hingga high end router. Nah, selanjutnya itu ada router OS features. Nah, yang pertama itu ada wireless network, yang kedua ada routing, firewall, dan NAT, QoS atau bandwidth management. Yang kelima ada point-to-point tunneling, selanjutnya ada user management, yang terakhir ada tools. Nah, router OS fitur ini masing-masing fiturnya itu memiliki fungsinya tersendiri, yaitu seperti wireless network itu untuk mendukung berbagai standar WiFi, dan routing itu untuk mengatur jalur data antar jaringan. Nah, terus ada firewall dan NAT itu untuk melindungi jaringan dan mengatur lalu lintas data. Selanjutnya ada QoS atau bandwidth management, itu untuk mengatur dan membatasi kecepatan internet, itu kayak dibatasi untuk kecepatannya. Selanjutnya ada point-to-point tunneling, itu untuk koneksi aman antar jarak jauh, kayak bakal aman lah gitu, kayak buat jarak jauh juga gitu kan. Terus yang selanjutnya itu ada user management. Nah, itu untuk mengelola IP atau bisa login pengguna dan juga bisa untuk akses internet. Nah, yang terakhir itu ada tools. Nah, tools itu alat untuk memantau atau mendiagnosis jaringan internet. Nah, selanjutnya ada router board name. Nah, penamaan perangkat router board dibagi menjadi 3 kategori utama. Nah, yang pertama itu ada simbol name, yang kedua ada word, yang ketiga ada exceptional naming. Nah, simbol name itu RB-nya itu pasti udah tahu kan, router board. Nah, istilah nomor yang pertama itu seri atau class router. Nah, yang kedua ini 5 itu untuk jumlah port atau internet, jumlah port Ethernet.
Nah, yang terakhir itu ada satu, itu jumlah slot mini VC atau wireless. Nah, kedua itu ada Word. Nah, itu seperti Omnitic, Grove, SXT, LHZ gitu kan, terus dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada exceptional naming, yaitu nama disederhanakan dan biasanya itu untuk perangkat dengan port Ethernet lebih dari 9. Misalnya itu RB 600, 800, 1000, 1200, 1011 gitu kan. Dan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada router tipe. Nah, kode pada router menunjukkan fitur dan spesifikasinya. Nah, sebenarnya akan dibahas pada sebelumnya. Itu ada, tahu kan ini RB itu router 9-nya 900 series, 5-nya Ethernet, 2-nya wireless. UI ini untuk fitur board gitu kan. Terus 5AC 5AC2ND itu fitur wireless, dan yang terakhir ini TC itu jenis casing. Nah, fitur dari routerboard ini itu ada U itu untuk support port USB, ada A itu untuk memori lebih tinggi dan lisensi lebih tinggi. Nah, ada H itu untuk CPU lebih powerful, ada G itu support port gigabit, dan ada S itu support port SVP. Nah, ada 5 itu untuk support frekuensi, dan ada 2 itu support frekuensi 2,4 GHz. Nah, yang selanjutnya itu ada 52 itu dual band. Nah, yang terakhir itu ada TC itu tower atau vertical case. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur routerboard. Nah, arsitektur routerboard ini dibedakan routerboard berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Nah, software atau US itu untuk setiap arsitektur itu berbeda. Nah, melihat arsitektur itu bisa kalian lihat di Mikrotik lebih lengkap itu di www.mikrotik.com gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada MIP SBE gitu kan. Terus ada CRS1X, CRS ZXX, ada DIS, ada LDF, LHG, Nerbox, Netmetal, Powerbox, QRT, RB9 XX, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada SAMIPS, yaitu digunakan di NAP atau NAP mini atau NAP Lite. Nah, selanjutnya ada tile, terus itu untuk car series, dan ada PVC gitu kan, itu untuk R83XX, Resco, RB8XX, dan selanjutnya ada ARM itu LDFS, dan ada LHG Ash, AC atau SXT SQ itu, atau bisa dibilang aksesoris, ada wireless wire, ada CAP, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada X86, itu bisa dibilang VC atau X86 RB230 series. Nah, selanjutnya itu juga ada MIPSLE, itu untuk RB1XX dan RB5XX dan crosscard. Dan yang terakhir tuh ada MEIPS itu untuk RBMXX, dan juga ada HEX dan RB750GR3. Nah, sekian video kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fuck 'em.